Hi Elsiers, welcome back again into our channel Kampung English Elsie in our program Teaching Tutorial with Mr. Diaz. Yay! I know you're happy to see me again here because many people request this lesson. Mr. Diaz, please continue your lesson about tenses. Alright, as your request, I will finish the tenses, 16 tenses. So guys, today we're going to continue the lesson, okay, tenses. And now the tenses is future perfect. Okay, let's check this out. So, have you known well about future perfect? If you haven't known about this, let me explain. Start from the form or bentuknya. Nah, jadi kalau teman-teman pengen menggunakan future perfect, seperti kita analisa dulu ya. Kita analisa dulu namanya future. Oh, future itu masa depan, sir. Perfect itu artinya sempurna. Bisa kalian pahami apa maksudnya? Dia masa depan dan dia sempurna. Perfect. Atau perfect ini bisa kita artikan sudah komplit, sudah selesai. Nah, jadi artinya teman-teman, future perfect ini adalah sebuah kalimat yang kalian ungkapkan ketika teman-teman memprediksi sesuatu kegiatan atau suatu kegiatan yang kalian prediksi sudah selesai di masa depan. Nah, kalian prediksi nih ya, apakah kegiatan itu sudah selesai nantinya di waktu yang akan datang? Oke, untuk lebih jelasnya kita pahami dulu bentuk dasarnya. So, basically from the form is you're gonna use will, have, and verb 3. Jadi ada kata will, have, dan verb 3. Itu basicnya. Tinggal kalian tambahkan subjek di depan, ataupun nanti tinggal kalian tukar aja. Ingat, bentuk negatifnya yang ditambahkan not bukan have-nya, tapi will-nya. Jadi will not have. Ataupun ketika kalian merubahnya menjadi interrogatif, itu will-nya dulu ditaruh setelah subjek. Will you baru have. Have-nya nggak mengikuti ya, cukup will-nya aja ditaruh di depan. Will you have verb 3. Seperti itu. To make you know about this, saya akan jelaskan langsung melalui fungsinya atau contoh kalimatnya biar langsung kalian pahami ya. Jadi nggak perlu tulis rumus yang macam-macam yang bikin kalian pusing. Oke, directly. So the first is the function. Contoh kalimat yang pertama adalah she will have graduated from senior high school next year. Dia akan sudah lulus dari SMA tahun depan. Oke, nah jadi dia memprediksikan bahwa tahun depan itu kemungkinannya atau diprediksikan sudah selesai. Sudah selesai SMA ya. Nah, jadi seperti itu. And for the next sentence is, will you have come back from USA by the end of this month? Oke, akankah kamu sudah pulang dari Amerika atau USA by the end? Oke, selambat-lambatnya akhir bulan ini. Nah, jadi di sini konteksnya adalah pertanyaan. Kalian menanyakan ke seseorang, apakah dia akan sudah pulang dari Amerika selambat-lambatnya bulan ini. Untuk fungsi pertama ini adalah untuk menyatakan kegiatan yang secara spesifik sudah selesai di masa depan. Jadi kalian bisa menambahkan keterangan waktu seperti at this time. Misalkan nih kalian ngasih deadline. Jadi waktunya sama pada jam ini, tapi di minggu depan. Misalkan nih kalian memberikan PR atau kalian seorang guru. Aku minjamin kamu duit nih, balikin dengan waktu yang sama, hari yang sama, ataupun menit yang sama pada hari ini. Contohnya at this time next week or next month. Kalian bisa menggunakan kata seperti itu. Jadi sama, tapi di minggu depan atau bulan depan ya. Atau by this time. Kalau menggunakan by itu bisa diartikan biasanya selambat-lambatnya, sebelum waktu ini. Contohnya by this time, sebelum atau selambat-lambatnya sama seperti waktu ini di bulan depan atau di minggu depan. Nah, jadi secara spesifik. Ataupun by next Sunday, selambat-lambatnya minggu depan atau hari minggu depan, atau selambat-lambatnya sebelum jam 9. Tomorrow untuk yang biasa aja, ataupun on the 5th of May, secara spesifik tanggalnya. Jadi pada tanggal 5 kalian memprediksikan bahwa sesuatu itu sudah terjadi. Paham? Akan dan sudah. Jadi basically will ada have, will akan, have sudah, akan sudah. Kalian memprediksikan. Paham ya? Saya rasa kalian langsung bisa buat kalimat kalian sendiri. Alright? Now let's move to the second
sentence or the second function. Ya, fungsi yang kedua kita analisa dulu dari contoh kalimat berikut ini. I'm sure that student will have finished the task before the time is over. Okay, I'm sure that student will have finished the task before the time is over. Saya yakin bahwa siswa akan sudah selesai tes sebelum waktu habis. Nah, jadi kalian memprediksikan bahwa para siswa ini bakalan selesai tesnya sebelum waktunya habis. Nah, itu yang bisa kalian gunakan dari future perfect. Ataupun dengan kalimat yang kedua, we will have gone when you come at 9. Kita sudah pergi, akan sudah pergi ketika kamu datang jam 9. Nah, kalian memprediksikan juga di sini ya. Kamu itu akan pergi atau kita itu akan sudah pergi sebelum kamu datang jam 9. Jadi maksudnya adalah fungsi kedua dari future perfect di sini adalah kegiatan yang akan sudah selesai ketika ada kejadian lain terjadi. Oke, by the way, kalian bisa menggunakan kata atau conjunction seperti before ataupun when yang ditambahkan simple present. Jadi kalian bisa menambahkan simple present. Sama seperti past perfect dulu, kalian bisa menggabungkan dengan when simple past atau before simple past. Nah, begini juga dengan future, kalian menyandingkannya dengan simple present. Alright, do you understand guys? I hope so. Ya, jadi itu tadi fungsi pertama adalah menyatakan atau memprediksi kegiatan yang sudah atau akan sudah dilakukan pada waktu yang spesifik, ataupun kalian memprediksikan sesuatu yang akan sudah dilakukan ketika ada kejadian lain terjadi. Oke, let me give you a question. Silakan jawab soal berikut ini. Mr. Dias akan sudah belajar nanti malam pada jam 9. Mr. Dias akan sudah selesai belajar atau akan sudah belajar nanti malam pada jam 9. Oke, gimana kira-kira kalimatnya? I'm waiting for your answer guys. Please give your comment below. Nah, jadi seperti itu ya. I hope you can understand and thank you so much for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. Or ya, click the subscribe because subscribe is free guys. Subscribe itu gratis. Oke, thank you so much. And the last I say, hasta la vista. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Alright. Hi LCers. Oke, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Nah, bagi teman-teman yang bingung untuk menghabiskan waktu liburan menjelang akhir tahunnya kemana, kalian ke Kampung Inggris LC aja guys. Kebetulan di Kampung Inggris LC pada bulan Desember kita akan membuka periode Desember ceria, di mana kegiatan-kegiatan seru akan kita lakukan selama belajar bahasa Inggris di sini. Daripada teman-teman hanya sekedar nonton TV ataupun jalan-jalan menghabiskan uang yang tidak perlu, mending kalian mencari liburan yang bermanfaat, yaitu belajar bahasa Inggris bersama kita di Kampung Inggris LC. Dan dijamin pasti seru, pasti asik, dan juga menyenangkan. Selain belajar, dan juga kalian bisa mendapatkan teman-teman baru di seluruh Indonesia. Oke, silakan rencanakan liburan kalian bersama teman-teman sekolah, teman kuliah, dan teman-teman lainnya, ataupun sama keluarga kalian juga boleh loh. Oke, saya tunggu ya di Kampung Inggris LC. Mau belajar bahasa Inggris hanya di Kampung Inggris LC. Oke, see you guys. Kampung Inggris LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good afternoon. My name is Robiatul Dewi Nur Rahmat. I'm study at University of Muhammadiyah Jakarta, Faculty of Education, and study program English Education. And I'm 6th semester. Okay, today I will explain about simple future perfect tense. Do you know about simple future perfect tense? No? Okay, let's do it to learn about
simple future perfect tense. Okay, don't forget your prepare ballpen, paper, pencil, or eraser. Okay? Tentang pengertian what is future perfect. Simple future perfect is a form of tense that is used to declare an event that will be complete in the future. When we use these tenses, we carry ourselves into the future and look event that will be finished at the time. Jadi singkatnya itu pengertiannya sebuah tenses yang digunakan untuk menunjukkan aktivitas yang telah selesai digunakan di masa depan. Kita artiin future. Future artinya masa depan. Perfect artinya sempurna. Jadi kalau dijadiin satu itu masa depan yang sempurna, atau lebih singkatnya memprediksi sesuatu atau kegiatan yang telah dilakukan di masa depan. Oke, lanjut ke function. Ada yang tahu fungsi dari simple future perfect? Future perfect tense refers to events that have been complete in the future. When we use these tenses, we imagine ourselves or actions that will be complete in the time after now. This tenses is often used with the expressions. Okay, the next form, rumus simple future perfect tense. Di sini kelihatan nggak ya? Ini nanti bakal saya fotoin. Untuk rumusnya, kalimat positif subject plus will plus have plus verb 3, and kalimat interrogatif subject plus will plus not plus have plus verb 3, and the last kalimat interrogatif will plus subject plus have plus verb 3. For the examples, you will have arrived. This kalimat positif. Dalam kalimat positif itu rumusnya subject plus will plus have plus verb 3. You will have arrived. You will have arrived, subjeknya you plus will have arrived verb 3. Untuk kalimat negatifnya, you won't have arrived. You subject, won't, will plus not, and verb 3 arrive. Untuk kalimat interrogatif, will you have arrived? Formulanya will plus subject plus have plus verb 3. Subjeknya you and verb 3 arrive. Untuk contoh lainnya, itu ada kalimat positifnya, they will have come tomorrow afternoon. Kalimat negatifnya, they will not have come tomorrow afternoon. And the last kalimat interrogatifnya, will they have come tomorrow afternoon? Untuk keterangan waktu kita bisa pakai at this time next week or month. Terus ada by this time next week or month, and then by next Sunday, by 9 o'clock tomorrow, or etc.
For to be, kita pakai have for I, you, they, we. For has, he, she, it. Verb 3. Verb 3, I use arrive. I use clean it, when, at, or anything, or etc. about the words. Ciri utama dari future itu will and have untuk perfect. Keterangan waktu yang digunakan pada future perfect tense menunjukkan waktu yang akan datang, namun lebih spesifik seperti in the morning, tomorrow night, Friday at 9 o'clock, by the end of this year, etc. Penggunaan have pada future perfect tense tidak terpengaruh oleh subjek kalimatnya, maka subjeknya he, she, it tak akan berubah menjadi has, tapi have, karena afterward will setiap kata kerjanya harus berbentuk infinitif, dan bentuk infinitif dari have, has adalah have. Kita kasih contoh lainnya. Contoh lainnya itu for example, kalimat positif. I will have cleaned the yard when my mother comes. Kalimat negatif. I will not have cleaned the yard with my mother come. Kalimat interrogatif. Will I have cleaned the yard when my mother come? For examples, contoh lainnya dari simple future perfect tense. I will have been asleep tomorrow because it's weekend. I will not have been went to the play party because my car is being fixed. And we will have been married Candice end of this year. And then I will not have been ate pizza alone tonight. Your laptop will have been fixed tomorrow morning. I will have been cleaning my bedrooms when I finish my homework. Itu adalah contoh kalimat-kalimat dan alasan dalam satu frasa simple future perfect tense. Okay, class. Today class has finished for me. From the learning we have learned today, you can learn what is simple future tense, its formula, how to use it, and student can learn more in understanding various tenses besides future perfect tense. Enough for me. I hope you understand the material and can be practiced the topic in your home. And don't forget your homework. See you next time. Bye bye. Have a great day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.